malam ini kita sudah sampai bab Fadlul Madinah Al-Munawwarah, keutamaan kota Madinah Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Wa anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anqabil madinati malaikatun, di depan pintu Madinah banyak malaikat yang khusus menjaga kota itu. Karena kota Madinah ya kota perjuangan Imam Rasulullah. Di Makkah berdakwah tidak berhasil, dihina, mau dibunuh, macam-macam. Baru Rasulullah diperintahkan hijrah. Pertama hijrah sebenarnya ke Taif. Di Taif itu Rasulullah kembali lagi karena Rasulullah mendapat istilahipun orang-orang Quraisy itu menjui wong Taif, dikasih harta supaya mengusir Rasulullah. Jadi Rasulullah diusir dari Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah Rasulullah. Nah, terus terakhir Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrahnya ke Madinah. La yadkhuluha ta'un, tidak akan masuk penyakit ta'un. Ta'un itu wabah, bencana yang ya kayak COVID kan semacam. Ini nantikannya Rasulullah mana? Di Madinah itu tidak akan terjadi penyakit ta'un. Orang kena penyakit itu terus mati kan. Ta'un. Walad dajjal, dan dajjal, orang yang banyak bohongnya, itu akhir zaman, kila ulama itu ada orang yang dajjal, yang banyak bohongnya, al-kadzab, al-fitan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan fitnah, tidak akan mungkin bisa masuk Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, ngendikane Kanjeng Nabi malih, al-Madinatu kalkir, kota Madinah itu seperti tempat pandai. Jadi wong pandai besi ini lho, bukan pandai pinter gitu maksudnya, pandai membuat macam-macam dari besi, wayar, paco dan lain sebagainya. Tanfa khobatha, akan menghilangkan kotoran-kotoran, akan membersihkan dosa-dosa. Di kota Madinah itu dengan Kanjeng Nabi, kota perjuangan Rasul, yang kalau kita ke sana sholat di sana berbanding ratusan di sini, menghilangkan kotoran dosa. Wayan sohuti buha, dan akan nampak orang yang baik semakin baik, orang yang belum baik insya Allah akan baik. Ini kata Rasulullah, yang sohuti buha. Jadi kota Madinah itu merupakan kota wong sing elek iso dadi apik, apa meneh wong sing apik mrono tambah apik. Jadi seperti pandai besi, maka harus niat mencari ridho Allah. Kalau sudah tidak ke sana gitu, umroh atau haji dan lain sebagainya, niatlah mencari ridho Allah. Jadi karena semua amal itu innamal a'malu binniyat, sungguh semua amal kita, maka yang dilihat Allah adalah niatnya. Niatnya untuk apa? Untuk aku atau untuk yang lain? Ada apa? Allah. An Abi Hurairah, diceritakan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku, mimbar Rasulullah tiap kali khutbah, tiap kali mengaji, rawdatun itu merupakan taman-taman min riyadil jannah, dari tamannya surga.
hadis ini. Jadi bisa jadi kita masuk ke situ langsung di tempat mimbarnya Rasulullah akan turun rahmat Allah, akan hati kita akan tersentuh dengan perjuangan Rasulullah, semangat iman kita. Maka dikatakan dari mimbar Rasulullah sampai rumahnya itu taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau ke sana maka disunahkan untuk sholat, untuk merenung di situ, sholat bagus. Bisa ini kan masjid Madinah yang harus dilebarkan, yang rumahnya Rasulullah itu jadi masjid. Jadi bukan dikatakan para ulama itu antara masjid dengan rumah Rasul itu sangat dekat, hanya beberapa meter. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku di bawahnya terdapat telaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antara mimbar dan rumah adalah taman-taman surga, tapi di mimbarnya Rasulullah itu merupakan telogo surga di Gusti Allah. Bukan berarti terus surga itu manggone kok bisa mimbarnya Rasulullah buatan. Terus ini istilahnya hanya untuk memberi semangat kepada umatnya untuk merenung di situ, untuk sholat di situ sebanyak-banyaknya. Tabarukan, memang orang ngalah berkah itu bisa ngalah berkah di mana Rasulullah dulu pernah lenggah, duduk, sholat. Ya, kita akan merasakan keberkahan tempat itu. Maka Imam Syafi'i pun beliau dengan gurunya yang sudah sedo itu selalu sowan, langsung kepingin sholat di tempat sholatnya gurunya. Imam Syafi'i kepingin itu berkah seperti gurunya. Itu orang-orang soleh dulu kata semangat. Jadi memang keberkahan dengan kita sholat di tempat beliau sholat, terasa kita dituntun Rasulullah, terasa kita dituntun guru-guru kita. Imam Syafi'i juga kata semangat. An Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, beliau bersabda, innal imana la ya'rizun ilal Madinah. Sungguh keimanan itu akan jadi tumbuh, pertumbuhan yang sangat dahsyat pada kota Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila hujriya, seperti seperti keadaan ular ketika menerkam mangsanya. Jadi ini perumpamaan ini. Jadi kota Madinah itu kalau kita untuk menebalkan keimanan kita itu diumpamakan Rasulullah seperti ular yang menerkam mangsanya. Jadi setelah diterkam, kadang di apa nih? Diuntel-untel riyen ngoten. Niku keimanan di dalam kita hadir di Madinah. Ini juga menandakan bahwa kecintaan Rasulullah kepada tempat kelahiran, tempat hijrah itu sangatlah besar. Terus tidak hijrah kemana, dulu asli orang mana, terus kecintaan dengan lingkungan setempat itu Rasulullah sangatlah menganjurkan. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah pun cinta dengan negerinya, cinta dengan tempat yang pernah dia tinggali, Rasulullah tinggali. Kita juga begitu, kita harus cinta tempat kita lahir, tempat kita hijrah, tempat kita nanti sampai tua di mana. Jadi kita juga harus cinta seperti Rasulullah ini, sampai kita hadir di sana itu bisa menyempurnakan iman, seperti ular memangsa mangsanya. Ular itu kalau sudah memangsa itu pasti kena ular.
An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, la yakidu ahlul Madinah ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Jadi orang-orang Madinah itu seperti yanma'ul milhu fil ma', seperti keadaan garam di dalam air lautan, alma. Jadi orang-orang yang di Madinah itu, waktu itu kan Rasulullah itu bersama para sahabat di Madinah itu bagaikan air dan garamnya. Dalam air laut ini kalau dipanaskan jadi ini garam itu menyatunya antara penduduk Madinah, antara Rasulullah dan sahabat dengan kota Madinah itu bagaikan air garam dan air laut dan garamnya. Itu Masya Allah. Jadi maka Rasulullah itu dalam mencintai tempat yang dihuni itu sangat istimewa. Jadi maka pantas para ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, memfatwakan mencintai tanah air, wajib mempertahankan tanah air dari serangan penjajah, wajib. Itu ulama-ulama kita. Anas radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah ini berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah dikfai. Ya Allah, jadikan kota Madinah ini orang yang beribadah di Madinah 2 kali lipat maja'al dari Makkah, sebagaimana engkau menjadikan kota Makkah minal barokah, berlipat gandanya keberkahan. Dan ini itu mereka Nabi sampai berdoa di tempat baru Rasulullah hijrah. Ya Allah, tiap kami beribadah di sini di Madinah ini, jadikan 2 kali lipatnya dari ibadah kami di tempat yang lain, seperti jenengan jadikan berlipat-lipat ibadah di kota Makkah, berlipat berkahnya, berlipat kebaikannya. Jadi ini sampai Rasulullah itu ngantos donga ngeten itu berarti saking pentingnya tempat yang ditinggali Rasulullah, pentingnya tempat dakwahnya Rasulullah. Memang kan di sholat mriko dibanding kita di Indonesia kan lebih berlipat-lipat di sana, di Makkah dan di Madinah. Bagi doanya Nabi lagi, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, tumbuhkan dalam hati ini selalu cinta kepada Madinah, kahubbina Makkah, seperti aku mencintai kota Makkah. Ini termasuk dalil yang Kanjeng Nabi itu mencintai tempat lahir dan tempat tinggal sampai meninggalnya. Jadi Rasulullah sampai berdoa, wong nek sampai ndonga niku ora berarti cintane temenanan. Kayak seneng cewek ndonga, ya Allah sing iko Gusti. Sing nom-nom. Judulnya mesti tapi semenjak sing iko pokoke Gusti. Au asyadda, atau sesuatu yang lebih saya cintai dibandingkan Makkah. Sampai nonton Kanjeng Nabi cuma ini. Jadi Rasulullah itu selalu berdoa dengan tempat tinggalnya dan tempat lahirnya. Allahumma barik lana fi sha'ina wa fi muddina wa saqihha. Ya Allah, berkailah bagi kami sesuatu yang kami sedekahkan, so'ana wa fi muddina, baik itu 1 sok atau 1 mud dari sedekah saya. 1 sok niku sak tangan ngene iki lho, sak cakupan. Fi muddina 1 mud, sahihah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada di Madinah. Kala itu diceritakan itu Madinah termasuk tempatnya kan gersang nih waktu itu. Jadi
di situ banyak penyakit. Datanglah Rasulullah, berdoa selalu Rasulullah, maka penyakit-penyakit itu dihilangkan oleh Allah. Jadi wong loro niku ditongakno iki ya iso mari. Ini hadis berikutnya, lana wa qul fummaha ilal juffah. Ya Allah, pindahkanlah penyakit yang ada di Madinah ini ke tempat Juffah. Ini cara dukun lah. Kita pindah ke yang wedus penyakit. Melu hadis iki. Ternyata ono ten iki. Lah ini Rasulullah itu mau dipindahke penyakit maring Juffah. Juffah itu kota jauh dari Madinah, dari Mekah jauh. Terus di tempat itu banyak orang yang musyrik, orang yang sulit ditata. Gitu kok bisa wong ndongakno maring tempat wis sing angel dandanane wis kono rusak dengan penyakit itu. Iwakul hummaha ilal Juffah, pindahkanlah penyakit panas ini menuju tanah Juffah. Qalat Aisyah, ngendikanipun Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Wa qadimnal Madinah wa ya auba'u ardillah. Jadi kami memasuki Madinah, waktu itu ada penyakit auba'u ardillah, penyakit yang banyak, wabah seperti penyakit yang kayak COVID ngoten niku nggih. Jadi sonibal ngoten. Qalat fakanat mudkhanu yajri najlani ra'yima. Kemudian Rasulullah doakan yajri najla takmil ma. Rasulullah menggunakan air mendoakan ajina wa kana Abu Bakr idza khadalu thumma yaqul. Kemudian waktu itu Abu Bakar sedang sakit, terjangkiti penyakit itu, panas itu. Rasulullah berikan minum dengan doa Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar akhadalu thumma, penyakit panasnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah Abu Bakar niku terus bersair. Belum riin ini baharin apa nggih? Lho kok dereng entos sesuk. Belum riin bahare mboten ngertos lho. Terus belum riin musbahun fi ahli wal mautu adna min syiraki nahlihi. Jadi syair yang dibaca oleh Abu Bakar, setiap sesuatu musbahun fi ahlihi, pagi-pagi suatu keluarga merasa wal maut, seakan-akan kematian sudah menjemput, adna min syiraki na'lihi, seakan-akan Israel itu sudah dekat dengan saya, min syiraki na'lihi, padahal kematian itu lebih dekat. Na'li itu sandal dibandingkan dari sandal yang kita pakai, lebih dekat lagi. Wakana Bilalun idza akhlaf, ketika Bilal kala itu juga mengalami sakit, sudah sembuh anhul humma, penyakit panas itu, yarfa'u akhiratu wa yaqul. Bilal juga menyenandungkan sebuah syair ketika setelah panas kena penyakit itu. Berarti kayak COVID ngoten niku ya, COVID kan warung ini ngoten to, panas. Wa yaqul, dan berkata ala lasta sya'ri hal ayatani lalah biwadin wa khalid khalun wa khalid. Saya teringat seakan-akan malam ini saya berada di bawah jurang, seakan-akan sekitar saya ini tumbuh-tumbuhan, sudah pantas saya ini wafat. Jadi sakitnya panas, wong loro panas itu lah sakit sampai ngelindur ya Pak. Wong nek panas sangat niku lah pun ngelindur Pak. Wa hal aradna yauman liyaha majinnah wal yabduna li syannati tufail. Sampai Rasulullah itu mendoakan jenenge Nabi gitu. Tulune di mandi. Belum ada obat-obatan gitu.
mengatakan Rasulullah nih didoakan sama kepada Allah. Karena itu yang sakit Abu Bakar dan Bilal sampai melintur-melintur bersyair macam-macam kaya wis meneremui surga di Gusti Allah. Wong nek sakit panas berlebih wis beberapa puluh derajat itu kan melintur-melintur pun. Nah, jadi melinturi bersyair orang-orang soleh.